DPRD itu tidak berwenang sama sekali untuk memakzulkan atau memberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel kita yang paling ngeri, cerdas, dan keren ini hanya di channel Bung FD. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Halo Bung FD. Halo, Adinda Tasya. Selalu sehat dan semangat ya, memberikan wawasan kepada kami semua. Ya, insya Allah kita akan selalu berbagi di channel Bung FD. Ya, alhamdulillah. Makasih, Bung. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral nih, teman-teman. Apa itu? Ikuti terus video ini dan jangan di-skip biar tidak salah paham. Hari ini sedang ramai berita mengenai Bupati Jember, Faida dimakzulkan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang asal Jember sudah pada tahu kan ya, dan teman-teman yang lainnya juga, pemakzulan ini telah dilakukan oleh DPRD dalam rapat paripurna penyampaian hak menyampaikan pendapat atau HMP. Tepatnya pada tanggal 22 Juli 2020 hari Rabu kemarin. Nah, pemakzulan ini telah disepakati oleh seluruh fraksi. Kira-kira bagaimana nih pandangan Bung FD mengenai hal tersebut? Yuk kita simak bersama penjelasan dari Bung FD. Pada Bung FD, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Adinda. Sebelumnya saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya langsung saja ya kita tutup poin supaya teman-teman paham. DPRD Kabupaten Jember itu tidak berwenang untuk melakukan pemberhentian atau pemakzulan. Tapi hanya berwenang untuk melakukan usulan pemberhentian. Bedakan antara pemberhentian dengan usulan pemberhentian. Banyak saya membaca berita-berita mengenai pemakzulan bupati ini. Salah satunya saya akan share screen ya teman-teman. Kita lihat di beritanya Jatim. Oke, kelihatan Adinda ya, beritajatim.com. Jember, beritajatim.com, DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur resmi memakzulkan Bupati Faida dari jabatannya. Dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat, Faida dianggap melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan dan sumpah janji jabatan. Oke, stop sampai di sini. Jadi DPRD itu bukan memakzulkan, akan tetapi hanya mengusulkan pemakzulan, usulan pemakzulan, atau biasa disebut di channel-channel Bung FD sebelumnya, di video-video sebelumnya itu disebut dengan istilah impeachment. Nah, mengapa kok DPRD tidak berwenang untuk memakzulkan? Karena yang berwenang itu adalah Menteri Dalam Negeri kalau di wilayah bupati dan atau wali kota. Nah, untuk memperkuat argumentasi pada video kali ini, saya akan menampilkan PowerPoint, itu cuma 5 slide, supaya teman-teman paham. Oke, saya izin share screen. Oke, kelihatan Adinda ya? Oke. Pertama, dasar hukum sebagai landasan argumentasi. Ada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang membahas mengenai pemerintahan daerah yang diamanahkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Nah, maka dari itu lahirlah
undang-undang yang masih berlaku hari ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, selain daripada itu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sekali lagi, negara hukum itu penuh dengan aturan-aturan main yang berdasarkan hukum yang berlaku, hukum positif. Bukan atas berdasarkan kekuasaan maupun perpolitikan. Nah, selanjutnya, impeachment dengan pemakzulan itu berbeda. Nah, ini apa sih impeachment itu? Impeachment itu berasal dari kata to impeach, bersinonim accusation. Accusation artinya pendakwaan, tuduhan, atau panggilan untuk bertanggung jawab. Nah, DPRD itu masuk di wilayah impeachment ini. Dia melakukan tuduhan, panggilan untuk bertanggung jawab, atau usulan pemberhentian. Nah, selanjutnya impeachment adalah suatu proses dakwaan yang diajukan oleh legislatif terhadap pejabat sipil atau dalam beberapa kasus terhadap warga sipil. Ini pendapatnya Dr. Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya juga sama Profesor Jimli Asidiki menyatakan impeachment adalah tuduhan atau dakwaan. Impeachment menitik beratkan pada proses. Sebagai suatu dakwaan tidak mesti berakhir dengan berhentinya presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Nah, kemudian yang terakhir itu pemakzulan. Sedangkan pemakzulan itu adalah pemberhentian suatu jabatan publik. Pemakzulan itu sama halnya dengan diberhentikan. Tapi dalam bahasa konstitusional dan bahasa peraturan perundang-undangan itu menggunakan bahasa diberhentikan. Nah, slide ketiga. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena ada 3 poin, teman-teman. Di pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan 1. Meninggal dunia, 2. Permintaan sendiri, 3. Diberhentikan. Nah, di video sebelumnya sudah saya paparkan bahwasannya 2 ini meninggal dunia sama permintaan sendiri jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan. Yang banyak menimbulkan permasalahan itu di poin ketiga, yaitu diberhentikan atau yang disebut dengan istilahnya pemakzulan, memakzulkan. Nah, lanjut saya lihat pemakzulan kepala daerah. Bagaimana sih pemakzulan kepala daerah? Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan A. Berakhir masa jabatannya. B. Jadi kepala daerah itu bisa dimakzulkan ketika berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan. C. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. D. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 67. E. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 76, nanti dilihat di pasal di atasnya. F. Melakukan perbuatan tercela. G. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen. Dan atau terakhir, mendapatkan pemberhentian, sanksi pemberhentian. Jadi kepala daerah dikatakan di video sebelumnya di channel Bung FD itu bisa juga diberhentikan atau istilahnya dimakzulkan. Tapi yang berwenang memakzulkan atau memberhentikan kalau pada tataran wilayah kabupaten dan kota yang memberhentikan bupati atau wali kota itu adalah menteri. Menterinya siapa? Menteri dalam negeri. Kalau dalam wilayahnya provinsi
memberhentikan gubernur, memakzulkan gubernur itu adalah wewenangnya dari presiden, bukan DPRD. DPRD hanya mengusulkan, memintakan untuk diberhentikan. Istilahnya apa? Impeachment. Oke. Impeachment dalam pemakzulan Bupati Jember. Ini slide ke-4 ya. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi DPRD di pasal 80 itu pemberhentian bupati diusulkan kepada menteri dalam negeri, yang dimaksud ini menteri dalam negeri, berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Jadi DPRD itu nanti rapat paripurna dulu, kemudian hasil dari rapat paripurna ketika sepakat untuk mengusulkan pemberhentian itu diajukan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Nah, Mahkamah Agung itu nanti memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD paling lambat 30 hari. 30 hari setelah permintaan DPRD diterima oleh Mahkamah Agung. Nah, dan ketika putusannya bersifat final, apabila MA memutus bahwa bupati terbukti melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan dan atau melakukan tindakan tercela, maka DPRD, pimpinan DPRD akan menyampaikan kepada Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian Menteri Dalam Negeri itu yang memakzulkan, memberhentikan bupati atau wali kota. Nah, paling lambat itu 30 hari setelah putusan Mahkamah Agung keluar. Jadi gitu, Alinda. Sekali lagi, DPRD itu tidak berwenang sama sekali untuk memakzulkan atau memberhentikan. Tapi DPRD berwenang untuk mengimpeachmentkan atau mengusulkan, memintahkan untuk diberhentikan. Tolong dibedakan. Jadi sah-sah saja ketika DPRD mengusulkan, tapi tidak berwenang untuk langsung berhentikan. Maka Bupati Jember itu masih bisa beraktivitas selama belum diputus oleh Mahkamah Agung yang dinyatakan terbukti, entah itu melanggar sumpah janji jabatan, melakukan perbuatan tercela, melanggar tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melanggar larangan-larangan. Ketika terbukti dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung, maka menteri otomatis wajib memberhentikan kepala daerah yang bersangkutan dalam posisi bupati dan atau wali kota. Karena itu kewenangannya Mendagri. Nah, seperti saya sebutkan, ada dua asas dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, no authority without responsibility. Tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Maka setiap kewenangan harus mampu dipertanggungjawabkan. Maka ada peluang untuk Bu Faida selaku bupati mempertanggungjawabkan kewenangannya sebelum diberhentikan. Maka nanti akan ada proses peradilan itu. Begitu Adinda. Sehingga nggak moro-moro langsung diberhentikan seenaknya saja. Jadi Bupati Bu Faida itu masih bisa beraktivitas menjalankan kewenangannya karena selama belum diputuskan oleh Mahkamah Agung dan belum dinyatakan berhenti oleh Menteri Dalam Negeri. Tolong dipahami itu karena banyak yang menyatakan Bupati sudah lengser, Bupati Jember itu ilegal, itu belum karena belum diproses secara proses hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi begitu Adinda. Bisa dipahami, DPRD berwenang hanya pada tataran impeachment. Dan Profesor Jimli Asidiki
menyatakan impeachment itu bisa tidak selalu berujung dengan pemakzulan. Tidak selalu. Impeachment bisa jadi juga tidak ada pemakzulan. Artinya tidak terbukti seorang bupati itu melanggar sumpah jabatan, kemudian tidak melakukan kewajiban, melanggar larangan, dan melakukan perbuatan tercela itu tidak terbukti, maka masih tetap sah sebagai Bupati Jember nantinya. Maka kita hargailah proses hukum ketika DPRD akan menyerahkan kepada untuk meminta putusan Mahkamah Agung mengenai usulan pendapat yang telah disepakati di rapat paripurnanya DPRD Kabupaten Jember. Jadi begitu Adinda. Singkat pada malam hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk membedakan impeachment, pemakzulan, dan bagaimana prosesnya. Jadi impeachment tidak selalu berujung dengan pemakzulan. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Adinda Tasya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung. Terima kasih atas penjelasannya. Dan semoga para viewers memahami ya mengenai impeachment dalam pemberhentian kepala daerah. Mulai dari halur hingga pemberhentian kepala daerah. Sampai jumpa lagi di channel Bung FD. Jangan lupa komen, baik itu saran maupun kritik. Karena saran dan kritik kalian tentunya sangat membantu channel kami, agar kami terus berbagi kepada kalian semua dan tetap berkarya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time.